Tuan Tanah adalah dewa. Bab 609. Ternyata tidak ada perjamuan yang baik. Qin Ming menghela napas, dan hatinya menjadi lembut oleh kata-kata penuh kasih sayang Bu Qingyi. Terlebih lagi, mereka telah memperoleh surat nikah. Bahkan jika itu palsu dan mereka dapat memperoleh surat cerai di masa mendatang, mereka tetaplah pasangan dalam pernikahan yang singkat. Seperti kata pepatah, suami istri yang sudah menikah akan terikat oleh 100 hari kasih karunia. Bahkan tanpa mempertimbangkan hubungan lain, Qin Ming merasa sulit untuk menolak permohonan Bu Qingyi. Baiklah, aku janji tidak akan menyerah. Aku tahu kau tidak akan meninggalkanku. Wajah Gu Qingyi tiba-tiba menunjukkan senyum cerah, dengan kelegaan dan sedikit rasa manis yang tak terlukiskan. Dia mengangkat gelasnya dengan elegan dan berkata, aku bersulang untukmu. Aku harap kau tidak hanya berbicara, tetapi bekerja keras di masa depan dan mengelola cabang dengan baik. Sekarang akhirnya aku mengerti apa artinya mudah naik kapal bajak laut tetapi sulit turun. Qin Ming menghela napas dan meminum anggur di gelas dengan sedih. Kau bicara seakan-akan aku mendorongmu ke dalam jurang api. Kata Gu Qingyi dengan marah. Ini bukan tungku api, tapi lebih baik dari tungku api. Kata Qin Ming bercanda. Pembicaraan dari hati ke hati ini secara tidak kasat mata telah memperbaiki hubungan antara kedua orang tersebut. Suasananya santai dan menyenangkan, seolah-olah mereka adalah teman lama. Sebenarnya, keduanya sudah saling kenal sejak mereka masih anak-anak dan sudah saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Namun, karena beberapa alasan, mereka tidak pernah bertemu selama lebih dari 10 tahun. Ketika mereka bertemu lagi, mereka sudah berada di usia pernikahan, dan ada kesenjangan tertentu dalam pikiran dan pandangan mereka. Percakapan ini membuat kesenjangan tersebut menghilang. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi antara kamu dan Ji Rumeng? Bagaimana bisa penggemarnya datang ke perusahaan untuk mencari masalah denganmu? Meskipun Gu Qingyi tidak suka mengusik privasi orang lain, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Saya lebih dirugikan daripada Doe dalam masalah ini. Tidak ada apa-apa antara Ji Rumeng dan saya, tetapi saya difoto secara diam-diam oleh paparazi yang tidak bermoral, yang bersikeras bahwa saya adalah pacar Ji Rumeng yang digosipkan. Hal ini membuat penggemar Ji Rumeng marah, dan mereka mengira saya telah mengambil dewi idola mereka. Qin Ming menjelaskan dengan ekspresi sedih. Seperti kata pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api. Aku juga sudah membaca laporan tentang skandalmu dengan Ji Rumeng. Ada foto-foto sebagai buktinya. Bagaimana kamu menjelaskannya? Tanya Gu Qingyi. Qin Ming berkata dengan lebih sedih lagi, saya pergi ke Beijing bersama Ji Rumeng kemarin atas nama perusahaan untuk membahas kompensasi pelanggaran kontrak dengan penanggung jawab agensi lamanya. Sudah agak larut setelah negosiasi, jadi saya menginap di rumahnya di Beijing selama 1 malam. Tidak terjadi apa-apa, tetapi saya dituduh sebagai pacar Ji Rumeng yang digosipkan. Bagaimana saya bisa menemukan pacar di masa mendatang? Jadi, kamu benar-benar telah dirugikan. Semua ini salah media karena pelaporan mereka yang tidak bertanggung jawab dan sembrono. Kamu harus menuntut mereka dan membuat mereka mengganti rugi atas hilangnya reputasimu. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, Gu Qingyi berkata dengan marah. Siapa bilang itu tidak benar? Lagi pula, seseorang telah menerbitkan data pribadiku secara daring. Ponselku dibombardir dengan panggilan dan sekarang mati. Keluh Qin Ming. Jangan mengeluh. Dari sudut pandang lain, itu hal yang baik. Gu Qingyi berkata dengan nada menggoda, Ji Rumeng cantik dan seorang bintang besar. Merupakan berkah bagimu untuk menjadi pacarnya yang digosipkan. Mungkin itu bisa menjadi kenyataan dan dia benar-benar bisa menjadi pacarmu. Jangan bilang padaku, aku sangat berharap sesuatu itu bisa menjadi kenyataan. Ada apa? Tentu saja ini masalah kita untuk mendapatkan surat nikah. Kamu cantik, kamu CEO, dan kamu berbakat dan cantik. Jika aku benar-benar bisa menikahimu, asap akan mengepul dari kuburan leluhurku. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Kau. Gu Qingyi memutar matanya ke arah Qin Ming dengan genit, mengapa kau mengungkit-ungkitku sekarang? Berhentilah mencoba menjadi bajingan lagi. Qin Ming berkata dengan tulus, aku tidak bersikap seperti bajingan. Itulah yang sebenarnya kukatakan. Aku hanya tidak tahu apa yang kau pikirkan. Seorang pria harus fokus pada karirnya. Kamu belum mencapai apapun, jadi jangan selalu memikirkan hubungan asmara. Gu Qingyi tidak memberikan jawaban langsung tetapi berceramah. Seperti kata pepatah, ada 3 jenis perilaku tidak berbakti, dan yang terburuk adalah tidak memiliki keturunan. Aku bukan anak kecil lagi, dan sudah waktunya bagiku untuk memenuhi tanggung jawab meneruskan garis keturunan keluarga. Kalau tidak, jika aku bertindak nanti, semua gadis baik akan direnggut, dan hanya beberapa yang buruk rupa yang akan tersisa. Qin Ming berkata dengan percaya diri. Yah, kamu memang selalu benar, tapi kamu masih saja membuat masalah ketika kamu tidak benar. Aku tidak bisa berdebat denganmu, jadi aku tidak akan membahas masalah ini lagi. Makan malam itu berlangsung hampir 1,5 jam, dan sesekali terdengar tawa dari mereka berdua, dan mereka bersenang-senang. Malam itu, Qin Ming tinggal dan berencana untuk tinggal di rumah Gu Qingyi jika dia tidak mempunyai kegiatan apapun selama beberapa hari, untuk berjaga-jaga terhadap tipu muslihat apapun yang dimainkan oleh Chen Tianzong. Ketika mereka pertama kali bertemu, Qin Ming mengalahkan Chen Tianzong. Melihat kesombongan orang ini, tidak diragukan lagi bahwa dia tidak akan menyerah, jadi Qin Ming harus waspada.
Chen Tianzong memberi Ji Rumeng waktu 3 hari untuk mengumpulkan uang. Besok adalah hari terakhir. Jika orang ini tidak muncul malam ini, dia pasti akan muncul besok. Dia menderita kerugian besar di hadapan Qin Ming. Jika dia ingin membalas dendam, dia tentu tidak bisa melakukannya sendiri. Dia mungkin akan meminta bantuan, dan kemudian akan terjadi pertarungan sengit. Qin Ming duduk bersila di tempat tidur, memegang belati peminum darah di tangannya. Energi sejatinya terus beredar di tubuhnya, mengalir ke lengannya, mengalir melalui belati peminum darah, dan kemudian kembali ke tubuhnya, membentuk siklus tanpa akhir. Alasan dia berlatih seperti ini adalah untuk menggunakan energi sejatinya untuk memelihara pedang peminum darah, berusaha mencapai alam misterius kesatuan antara manusia dan pedang sesegera mungkin. Keesokan harinya pun tiba dalam sekejap mata. Setelah sarapan, Qin Ming dan Gu Qingyi pergi ke perusahaan bersama. Ketika melangkah masuk ke kantor, Qin Ming mendapati Liu Wenjing sudah datang. Ia sedang berkonsentrasi mengetik di komputer, sehingga tidak menyadari kedatangan Qin Ming. Qin Ming tak kuasa menahan keinginan untuk mengerjai seseorang, ia pun berjingkat-jingkat mendekat. Akan tetapi, ia khawatir akan membuat Liu Wenjing takut, maka ia hanya menepuk bahunya pelan. Ah! Meski begitu, Liu Wenjing terkejut. Dia berteriak, berbalik dan melihat bahwa itu adalah Qin Ming. Dia mengeluh dengan suara serak, "Saudara Qin, apakah kamu ingin menakut-nakuti bayi itu sampai mati? Apa yang kamu lihat dengan penuh perhatian? Aku belum pernah melihatmu bekerja sekeras ini." Goda Qin Ming. "Saya membaca laporan tentang Anda, Saudara Qin. Anda dalam masalah besar lagi." Liu Wenjing membalik buku catatannya dan berkata, "Internet menjadi heboh dengan semua unggahan dan laporan tentang Anda yang difitnah, tetapi Anda masih bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang bisa saya kritik? Siapapun yang ingin mengkritik saya, silakan. Mereka juga bisa menjadi terkenal secara cuma-cuma." Qin Ming tampak acuh tak acuh dan melirik layar komputer. Pada halaman web yang dibuka, judulnya adalah "Pacar Ji Rumeng yang dikabarkan menyewa preman untuk memukuli penggemar Ji Rumeng." Ada 7 atau 8 gambar terlampir di bawah, yang semuanya adalah adegan anak muda yang berpura-pura menjadi penggemar Ji Rumeng berkelahi dengan petugas keamanan setelah pulang kerja kemarin. Ada juga gambar Qin Ming yang membuka pintu mobil dan menabrak seseorang. Akan tetapi, semua foto memperlihatkan petugas keamanan melawan anak muda, dan tidak ada foto petugas keamanan dipukuli. Jelaslah bahwa orang yang mengunggah foto tersebut telah disaring dan secara sengaja menargetkan Qin Ming. Isi teks melaporkan bahwa para penjaga keamanan ini diperintahkan oleh Qin Ming untuk memukuli penggemar Ji Rumeng, yang menyebabkan banyak orang terluka parah. Saudara Qin, Anda cukup berpikiran terbuka. Banyak orang yang tidak mengetahui kebenaran telah disesatkan oleh berita tersebut dan telah memposting komentar untuk mengutuk. Mencela Anda. Saya benar-benar tidak tahan dan meninggalkan pesan untuk membela Anda. Liu Wenjing berkata dengan marah untuk Qin Ming. Jangan khawatir. Siapapun yang ingin memarahi, silakan saja. Aku tidak akan peduli jika tidak melihatnya. Qin Ming berkata dengan acuh tak acuh. Jika seseorang benar-benar menganggapnya serius, dia akan sangat marah hingga dia akan mati. Membaca laporan ini, dugaan Qin Ming pun terbukti. Sekelompok anak muda kemarin sengaja membuat onar hanya untuk berpura-pura, dan membiarkan wartawan mengambil beberapa foto untuk mendiskreditkan Qin Ming dan merusak reputasinya. Saudara Qin, Anda seharusnya tidak mengabaikan opini publik ini. Penggemar yang menyewa seseorang untuk memukuli Ji Rumeng hanyalah salah satu laporan. Ada juga postingan lain yang memfitnah Anda. Ada yang bilang Anda punya latar belakang di geng. Ada yang bilang Anda playboy yang punya banyak pacar. Ada yang bilang Anda bahkan tidak lulus SD, tapi mendapat pekerjaan sebagai manajer grup lewat pintu belakang, dan ada yang bilang Anda punya hubungan yang tidak pantas dengan Tuan Gu. Singkatnya, ada berbagai macam postingan yang memfitnah Anda, dan ada juga banyak troll daring yang meninggalkan komentar, memfitnah dan mencaci maki Anda dengan jahat. Jika Anda terus seperti ini, reputasi Anda akan sangat terpengaruh oleh kritik publik. Mendengar ada seseorang yang memposting di internet dan menggunakan berbagai cara untuk mendiskreditkannya, Qin Ming segera memahami niat dalang di balik layar. Ini adalah cara yang tercela dan kejam untuk merusak reputasinya dan membuatnya malu. Qin Ming berpikir sejenak, dan wajah dalang di balik semua ini muncul di benaknya. Dia adalah Zhao Tianhao. Kemarin malam, Qin Ming mengancam Zhao Tianhao dan memaksanya menandatangani perjanjian untuk membebaskan Ji Rumeng dari ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Selain dendam sebelumnya, orang ini pasti menyimpan dendam dan kemungkinan besar dia menggunakan cara tercela di belakangnya. Terlebih lagi, sangat sedikit orang yang tahu bahwa Qin Ming dan Ji Rumeng bersama malam itu. Zhao Tianhao tidak diragukan lagi adalah orang yang paling tahu. Alhasil, keesokan harinya ada laporan bahwa Qin Ming adalah pacar Ji Rumeng yang digosipkan. Menghitung waktu dan sebab akibat, Qin Ming menjadi lebih curiga bahwa semua ini adalah perbuatan Zhao Tianhao di balik layar. Liu Wenjing menganalisis situasi dengan prihatin dan menyarankan kepada Qin Ming, "Saudara Qin, saya sarankan Anda mengadakan konferensi pers dengan Ji Rumeng untuk mengklarifikasi masalah ini di depan umum, untuk mencegah masalah ini menjadi semakin besar. Orang yang tidak bersalah akan tetap tidak bersalah. Aku bukan selebriti, jadi tidak perlu mengadakan konferensi pers untuk menjelaskannya. Biarkan orang lain berkomentar sesuka mereka." Qin Ming masih bersikap acuh tak acuh.
Dia ingin melihat konspirasi apa yang bisa dipikirkan Zhao Tianhao. Menurut Qin Ming, Zhao Tianhao hanyalah badut yang suka melompat-lompat. Semakin banyak dia melompat-lompat, semakin buruk nasibnya. Dia akan mencatat kejadian ini dengan Zhao Tianhao terlebih dahulu dan mencari kesempatan untuk menghadapinya dengan serius. Saudara Qin, apakah Anda sama sekali tidak peduli dengan reputasi Anda? Anda membiarkan orang-orang ini dengan motif tersembunyi berbicara omong kosong dan menyebarkan rumor. Anda harus menuntut mereka dan membuat mereka mengganti rugi atas hilangnya reputasi Anda. Liu Wenjing berkata dengan marah. Anda juga mengatakan bahwa banyak orang memposting komentar untuk memfitnah saya dan meminta saya untuk menuntut mereka. Selain itu, saya tidak punya waktu untuk disia-siakan bersama mereka, jadi jangan khawatir. Kita harus meneruskan semangat duduk di Diaoyutai tanpa mempedulikan angin dan ombak. Tidak peduli seberapa membosankannya orang-orang di internet berbicara omong kosong, saya akan tetap tidak tergerak dan menanggapi semua perubahan dengan sikap yang sama. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Ming, Liu Wenjing tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol dan berkata, Saudara Qin, Anda tetaplah seorang jenderal hebat dengan pikiran yang luas. Saya mengagumi Anda. Jangan memujaku. Aku hanya legenda. Qin Ming berpura-pura dalam hati. Bab 610. Peristiwa Qin Ming menyewa preman untuk memukuli seseorang telah diberitakan, ditambah lagi dengan banyaknya postingan yang memfitnahnya serta adanya dalang di balik kejadian tersebut, mengakibatkan dampak yang amat buruk. Seperti kata pepatah, gosip dapat melelehkan logam, dan kritik terus-menerus dapat menghancurkan seseorang. Qin Ming digambarkan sebagai penjahat dan bajingan, dan dikutuk secara online. Reputasinya hancur total, dan dia benar-benar terkenal jahat. Namun Qin Ming sama sekali tidak peduli. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, dia hanya perlu hidup bebas dan tidak peduli dengan pendapat orang lain. Seperti kata pepatah, jalani saja jalanmu sendiri dan biarkan orang lain bicara. Meskipun Qin Ming tidak peduli, hal itu menyebabkan banyak masalah. Penggemar Jirumeng berlari ke lantai bawah perusahaan untuk membuat masalah lagi. Hanya dalam waktu setengah pagi, jumlah orang yang berkumpul menjadi 2 kali lipat dari kemarin. Mereka dengan tegas menuntut agar Qin Ming meminta maaf dan memberikan kompensasi atas insiden pemukulan terhadap penggemar Jirumeng kemarin. Pada saat yang sama, hal itu juga menarik banyak wartawan dan orang-orang yang datang untuk menonton kegembiraan tersebut, dan polisi harus mengirim orang untuk menjaga ketertiban dan mengevakuasi kerumunan. Insiden ini juga tersebar luas di grup GU. Sejumlah besar orang berkumpul di lantai bawah untuk membuat masalah. Bahkan jika Anda tidak memperhatikan berita hiburan, Anda akan mengetahui apa yang terjadi karena para pembuat onar ini. Qin Ming adalah orang yang cukup rendah hati di kantor pusat GU Group. Ia jarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi dan hanya sedikit orang yang mengenalnya. Karena mereka tidak mengetahui dengan jelas penyebab insiden tersebut dan tidak mengetahui karakter Qin Ming, sebagian besar orang di perusahaan mengira bahwa dia bergosip di belakangnya seperti yang dikatakan laporan. Qin Ming sekarang sudah sangat terkenal di perusahaan. Semua orang tahu bahwa ada orang seperti dia, tetapi sayangnya reputasinya tidak bagus. Sebagai seorang bintang, Jirumeng tentu saja memperhatikan apa yang terjadi di industri hiburan. Ketika dia melihat laporan tentang skandal antara dirinya dan Qin Ming kemarin, dia tidak menganggapnya serius. Siapa di industri hiburan yang tidak memiliki skandal? Seperti yang tertulis dalam sketsa, seorang selebriti tanpa skandal bukanlah seorang selebriti, paling banter ia hanya sebuah nama. Namun, setelah melihat laporan tentang fitnah terhadap Qin Ming hari ini, Jirumeng tidak lagi tenang. Ia berpikir untuk mengadakan konferensi pers dengan Qin Ming untuk mengklarifikasi masalah tersebut. Namun, ketika ia menelepon Qin Ming, ia mendapati bahwa telepon Qin Ming dimatikan dan ia tidak dapat menghubunginya untuk sementara waktu. Ponsel Qin Ming dibombardir dengan panggilan dan tidak dapat dihidupkan. Dia bertanya-tanya apakah dia harus mengganti nomornya. Orang-orang yang berkumpul di lantai bawah perusahaan juga membuat Gu Qingyi khawatir. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, dia merasa bahwa situasinya tidak dapat terus berkembang seperti ini. Di satu sisi, hal itu akan berdampak serius pada reputasi Qin Ming, dan di sisi lain, hal itu juga akan memengaruhi pekerjaan karyawan lain di perusahaan. Setelah memikirkannya, dia menelepon kantor Qin Ming. Saudara Qin, Tuan Gu menelepon Anda lagi. Setelah Liu Wenjing menjawab telepon, dia mengetahui bahwa yang menelepon adalah Gu Qingyi dan bergegas menyapa Qin Ming. Qin Ming berjalan perlahan, mengambil telepon dan berkata, Bos Gu, apakah Anda punya instruksi? Anda telah melihat semua laporan dan posting tentang Anda di internet. Saya pikir sangat penting bagi Anda untuk mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi berbagai hal, jika tidak dampaknya terhadap Anda akan semakin buruk. Gu Qingyi berkata dengan prihatin. Orang yang tidak bersalah tetaplah tidak bersalah. Tidak perlu dijelaskan. Kalian boleh memfitnahku sesuka hati. Anggap saja ini sebagai hiburan publik. Kata Qin Ming acuh tak acuh. Anda cukup berpikiran terbuka, tetapi jika Anda terus seperti ini, dampaknya akan sangat besar bagi perusahaan. Qin Ming mendengar kekhawatiran Gu Qingyi dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak suka penggemar Jirumeng membuat masalah di depan pintu. Baiklah, biarkan polisi yang menanganinya. Ini juga tugas polisi. Baiklah. Gu Qingyi berkata tanpa daya, biar polisi yang menanganinya dulu. Kalau penggemar Jirumeng terus membuat masalah,
kamu harus keluar dan mengklarifikasinya. Saya bukan selebriti, jadi saya tidak perlu mengadakan konferensi pers. Kalau Anda jadi saya, apakah Anda akan peduli dengan pendapat orang lain? Aku juga tidak tahu. Biarlah orang lain berkata apapun yang mereka mau. Gu Qingyi menjawab tanpa ragu. Itu saja, saya juga begitu, jadi tidak perlu keluar dan mengklarifikasi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Ming, Gu Qingyi tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah menutup telepon, dia segera memberitahu Departemen Hubungan Masyarakat untuk bernegosiasi dengan polisi guna membubarkan kerumunan yang berkumpul di depan gedung. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Liu Wenjing berjalan mendekat dan membuka pintu kantor. Ia melihat seorang wanita muda yang sangat cantik mengenakan setelan bisnis berwarna merah muda dan rambut panjang yang halus berdiri di luar pintu. Ia tampak manis dan cantik, dan sangat disukai. Siapa yang kamu cari? Liu Wenjing bertanya dengan sopan, karena tidak mengenal wanita muda itu. Halo, saya wartawan dari Donghai Entertainment Evening News. Wanita muda itu menyerahkan kartu persnya kepada Liu Wenjing, lalu melanjutkan dengan sopan, saya ingin mewawancarai Tuan Qin. Saya harap dia tidak keberatan dengan kunjungan saya yang lancang ini. Saya tidak tahu apakah dia punya waktu luang. Beri saya waktu 10 menit saja. Liu Wenjing meliriknya beberapa kali dan melihat bahwa unit kerja yang ditandai pada kartu pers itu memang Donghai Entertainment Evening News dan namanya adalah Yan Mengke. Maaf, Nona Yan, mohon tunggu sebentar. Saya perlu berkonsultasi dengan manajer Qin. Baiklah, aku akan menunggu kabar baikmu di luar pintu, kata Yan Mengke dengan manis. Liu Wenjing kembali ke rumah dan berkata kepada Qin Ming sambil tersenyum, Saudara Qin, ada reporter cantik di luar yang ingin mewawancarai Anda. Saya rasa ini hal yang baik. Anda dapat menjelaskan situasinya kepada reporter dan biarkan dia menjelaskannya kepada Anda, sehingga Anda tidak perlu repot-repot. Ini situasi yang saling menguntungkan. Mewawancaraiku, apakah kau bercanda? Qin Ming berkata dengan nada berlebihan, lupakan saja, katakan padanya aku sedang sibuk bekerja dan tidak punya waktu. Saudara Qin, dia adalah reporter Entertainment Evening News, dan dia wanita yang sangat cantik. Anda tidak akan kehilangan apapun dengan menerima wawancaranya. Anggap saja itu seperti mengobrol dengan wanita cantik. Terima saja, desak Liu Wenjing. Pertama, Qin Ming tidak bersedia mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi masalah tersebut, jadi jika wartawan mengambil inisiatif untuk mendatanginya, itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Kedua, Yan Mengke meninggalkan kesan yang baik pada orang-orang. Dia cantik dan sopan, dan Liu Wenjing juga bersedia mengucapkan beberapa kata baik untuknya. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang harus mendekati wanita cantik saat aku melihatnya? Qin Ming berkata dengan acuh tak acuh, lakukan apa yang aku katakan. Katakan kepada reporter bahwa aku tidak punya waktu dan menolak untuk menerima wawancara apapun. Baiklah. Melihat Qin Ming bertekad untuk tidak menerima wawancara tersebut, Liu Wenjing tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya dan menyuruh Yan Mengke pergi. Karena tekanan dari grup Gu dan fakta bahwa sesuatu dapat dengan mudah terjadi saat 40 atau 50 orang berkumpul bersama, polisi harus mengirimkan sejumlah besar pasukan polisi untuk membubarkan paksa para penggemar Jirumeng yang berkumpul, dan meninggalkan 3 mobil polisi untuk mencegah orang-orang ini kembali. Dengan polisi menjaga ketertiban, kedamaian kembali ke area di depan gedung Gu Group, tetapi suara-suara yang mengutuk dan memaki Qin Ming di internet menjadi lebih keras. Siang harinya sudah waktunya makan siang. Qin Ming terlalu malas keluar, jadi dia meminta Liu Wenjing untuk membawakan makanan. Nona Yan, mengapa Anda masih di sini? Ketika Liu Wenjing dan Su Xiaoyue keluar dari kantor, mereka terkejut menemukan bahwa reporter cantik itu masih berdiri di koridor dan belum pergi. Saya sedang menunggu Tuan Qin. Yan Mengke menunggu hampir sepanjang pagi, tetapi tidak ada keluhan dalam nada bicaranya. Dia tersenyum manis dan berkata, saya ingin tahu apakah dia punya waktu siang ini. Kamu sangat sabar. Liu Wenjing tidak bisa tidak mengagumi Yan Mengke. Jika itu dia pasti sudah pergi sejak lama. Mengapa dia repot-repot menunjukkan wajahnya yang panas di depan pantat dingin orang lain? Saudara Qin seharusnya bebas pada siang hari. Dia ada di kantor, tetapi kita akan makan siang, jadi saya tidak bisa menyampaikan pesan Anda kepada Anda. Sambil berbicara, Liu Wenjing mengedipkan mata ke arah Yan Mengke berulang kali dan menunjuk ke arah kantor, yang artinya, masuklah sendiri. Aku hanya bisa membantumu sebatas ini. Terima kasih, dan selamat makan siang. Yan Mengke mengucapkan terima kasih. Ia tampaknya memahami bahwa pernyataan Qin Ming bahwa ia tidak punya waktu hanyalah alasan untuk tidak mau diwawancarai. Saudara Qin meminta kami untuk membawakannya makan siang, dan kami akan kembali sekitar setengah jam lagi. Liu Wenjing tersenyum jenaka, menyiratkan bahwa Yan Mengke punya waktu setengah jam untuk wawancara. Yan Mengke mengucapkan terima kasih berulang kali, dan memperhatikan Liu Wenjing dan Su Xiaoyue pergi sebelum dia mengetuk pintu kantor. Reporter ini cukup gigih. Qin Ming menggunakan kemampuan perspektifnya untuk melihat keluar dan menemukan bahwa itu adalah reporter yang cantik. Dia tidak bisa menahan senyum pahit dan meninggikan suaranya dan berkata, pintunya tidak terkunci, silakan masuk. Mengingat Yan Mengke telah menunggu selama 2 jam, Qin Ming merasa tidak baik jika dia tidak menemuinya. Dalam dunia hiburan, itu akan disebut sebagai orang penting.
Yan Mengke mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, tersenyum manis dan berkata, Anda pasti Tuan Qin, halo. Saya Yan Mengke, reporter magang untuk Donghai Entertainment Evening News. Senang bertemu dengan Anda. Sambil berbicara, Yan Mengke maju beberapa langkah dan berinisiatif mengulurkan tangan putih dan rampingnya, sehalus akar bawang yang dikupas. Halo, saya juga senang bertemu dengan Anda, tetapi saya tidak menerima wawancara apapun. Qin Ming mengulurkan tangan dan dengan lembut memegang tangan lembut Yan Mengke, dan menolaknya dengan terus terang. Tuan Qin, jangan terburu-buru menolakku. Tolong dengarkan aku, kata Yan Mengke dengan sabar. Karena kamu sudah menunggu setengah pagi, katakan saja apapun yang ingin kamu katakan. Aku siap mendengarkan. Qin Ming sudah menebak apa yang akan dikatakan Yan Mengke, yaitu membujuknya untuk menerima wawancara. Tuan Qin, saya rasa Anda pasti sudah tahu tentang laporan dan unggahan tentang Anda di internet. Mereka mengabaikan Anda dan telah merusak reputasi Anda. Namun, saya rasa masalahnya tidak seperti yang dilaporkan. Saya ingin tahu lebih banyak dan membersihkan nama baik Anda. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kamu dan aku tidak ada hubungan apapun. Jangan bilang kamu Lei Feng yang membantuku tanpa syarat. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Yan Mengke berkata terus terang, memang, saya tidak membantu Anda secara cuma-cuma. Saya punya tujuan sendiri. Saya adalah reporter magang dan saya juga ingin menangkap berita hiburan yang berharga dan melaporkannya, agar dapat segera mendapatkan pekerjaan tetap. Jika kau menerima wawancaraku dan menjelaskan keseluruhan ceritanya, aku bisa membersihkan namamu. Aku juga bisa menemukan berita hiburan yang berharga. Kita bisa saling membantu. Tidakkah menurutmu ini ide yang bagus? Kamu cukup jujur. Aku suka itu, tapi aku tetap tidak mau menerima wawancara itu. Qin Ming menolak lagi. Kenapa? Yan Mengke tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu rela melihat reputasimu hancur? Aku rasa tidak ada seorang pun yang rela melakukan itu. Aku hanya menanyakan beberapa pertanyaan sederhana kepadamu dan tidak meminta bayaran apapun. Kenapa kamu terus menolak? Aku punya rencana sendiri, tapi tidak nyaman untuk mengungkapkannya. Maaf, kata Qin Ming malu. Di satu sisi, Qin Ming terlalu malas untuk mengklarifikasi, dan di sisi lain, itu karena tidak ada seorang pun yang akan mempercayai pernyataan sepihaknya, dan dalang di balik itu mungkin akan memunculkan beberapa trik baru. Akan lebih meyakinkan jika kita menunggu sampai dalang di balik layar terungkap dan kemudian membiarkan dia berbicara sendiri. Bersambung.